saya tidak mau, aku tidak mau, kau tidak mengetahui kemana orang-orang yang meninggal itu pergi, sebab dia sudah ada di rumah Bapa. Jadi mereka masih gak boro-boro dengerin angkat wajah. Karena saudara kasih Tuhan, saya mau katakan dengan jelas, barang siapa yang ada di tempat ini, cuma ada satu keselamatan. Cuma ada satu keselamatan di dalam nama Yesus. Kalau saudara hari ini belum menerima Yesus, saudara harus tahu setelah kematian saudara akan menghadapi penghukuman yang kekal selama-lamanya. Orang akan wajib. Ya Bapak ini pendeta, penghukuman selama-lamanya. Kalau belum terima Yesus, bahkan penghukuman yang lima aja. Apa lagi selama-lamanya di dunia? Mulai dia sudah itu. Mau terima kek, nggak mau terima kek, pada waktu dia mendengarkan, kita sampaikan keselamatan cuma ada di dalam satu nama, Yesus. Katakan amin. Itu perlunya saudara dan saya menjadi orang Samaria. Kasih kepada seseorang, bukan bantuin sedang kesian dan no, sampaikan tentang Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Matius, buka bersama-sama Matius 16. Ya, dengar baik-baik. Seringkali kita berpikir menyampaikan tentang Tuhan itu dengan cara pikir kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Haleluya. Haleluya. Ya, listen to me, church. Listen to me very carefully. Listen to me very carefully. Menyampaikan tentang firman Tuhan dalam keadaan apapun, orangnya habis digebukin bagaimanapun, hancur terjepit dimanapun, habis dipukulin dimanapun, kehutangnya terlibat bagaimanapun, rumah tangganya berantakan dimanapun, masalahnya besar dimanapun, setengah mati keadaannya bagaimanapun, dengar baik-baik. Saudara dan saya sebagai gereja harus melihatnya bahwa mujizat itu terjadi dengan pikiran Tuhan. Saudara melihatnya bahwa pemulihan itu pasti terjadi di dalam pikirannya Tuhan, bukan pikiran saudara. Kenapa? Tuhan ngomong gini sama Petrus, "Anaklah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perhatikan, now take a look carefully. Tuhan bilang, engkau batu sandungan. Apa yang menjadi batu sandungan? Kalau saudara dan saya memikirkan untuk membantu seseorang, merubahkan seseorang dengan pikiranmu sendiri, engkau batu sandungan. Dengar baik-baik. Dengar, church, dengar, listen. Saudara dan saya, batu sandungan bukan pada waktu saudara dan saya cuma berdosa, bukan itu. Yes, itu batu sandungan, tetapi ini penting. Pada waktu saudara memikirkan dengan cara pikir engkau, yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Tuhan, engkau merupakan satu sandungan. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, "Enyah kau iblis." Listen. Kita sering pikir orang kayak gini mah udah gak bisa dibantu. Orang Samaria itu pada waktu dia turun dari Yeriko ke Yerusalem dalam keadaan terjal seperti itu, dia orang sudah digebukin setengah mati, orang itu sudah disikat setengah mati, orang itu sudah dipukulin setengah mati. Dia datang, dia lewat, dia tahu bahwa orang ini pasti bisa diselamatkan karena dia tahu setelah ini dia akan memberikan pengurapan minyak dan anggur. Pada waktu kita membawa nama Yesus kepada seseorang, listen to me, pada waktu kita membawa nama Yesus kepada seseorang, pada waktu kita hanya membawa nama Yesus kepada seseorang, kelihatannya cuma membawa nama Yesus kepada seseorang, tetapi waktu kita membawa nama Yesus kepada seseorang, artinya kita membawa pemulihan itu terjadi atas apapun yang menjadi pergumulan dia. Pasti. Saudara tidak bisa sanggah itu. Sebab saudara harus tak boleh pikir dengan cara manusia, harus dengan cara Tuhan. Suami istri, bagaimana sih suami istri bisa akur, namanya juga dua kepala, apalagi sama anak, apalagi anak udah gede-gede, gimana kita bisa ngatur? Susah dah ya, mau ngertiin suami ya, mau ngertiin istri, susah dah. Dua orang yang beda sifatnya, yang beda backgroundnya, bagaimana bisa sama mengerti? Susah dah ya, kita yang penting udah bisa survive aja. Ya gue coba ngertiin suami, coba ngertiin. Dengar baik-baik, suami atau istri sangat bisa dirubahkan, tetapi harus ada unsur yang bisa menyamakan dua ini. Tuhan. Dua sifat yang tidak bisa bersamaan, dua sifat yang berbeda harus disatukan oleh satu unsur yang dapat mempersatukan. Tuhan. Kalau nama Yesus ada di dalam keluarga,
pasti terjadi perubahan. Pasti, guarantee. Katakan amin. Amin. Saudara boleh percaya, tapi kalau saudara mau terjadi perubahan, seringkali suami istri begini, ya udah dah, gue udah hidup sama dia puluhan tahun, ya udah dia mau gimana, terserah deh, gue udah mau cair dah. Karena saudara tidak mau, dengar ya baik-baiknya, saudara seringkali begini ya, ini, coba perhatikan lagi. Tidak mempunyai tujuan merupakan satu tujuan, saudara setuju gak sama-sama itu? Tidak mempunyai tujuan, itu merupakan tujuan. Seringkali orang bilang, kamu mau keluargamu, kamu mau bawa keluargamu kemana? Ya udah ngalir aja deh, kemana aja deh. Itu seringkali kelihatannya, ya udah kita kemana aja deh. Itu tujuan. Kalau saya ditanya seperti itu, kamu mau bagaimana? Saya mau saya dan istri saya semakin dipulihkan. Ngomong, harus punya tujuan. Seringkali kita sok baik. Ya kita mau tahun ini, saudara mau tahun ini mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Yang mau mengalami perkenanan Tuhan katakan amin. Amin. Mau saudaraku? Ya seringkali kita tahun ini ya udah dah ngalir aja deh, tahun ini kemana juga boleh. Itu tujuan. Tahu-tahu kalau saudara ngalir kecemplung ke kali, salah sendiri, ngomong ngalir aja. Betul kan? Karena tidak ada tujuan, merupakan tujuan. Yang berarti katakan amin. Jadi, pada waktu kita mau memang suami atau istri kita dirubahkan, pada mau kita keluarga kita dirubahkan, pada waktu kita mau orang yang sudah dipukul habis-habisan dirubahkan, pada waktu kita mau, kita harus membawa pengurapan minyak dan anggur, membawa nama Yesus kepada orang itu. Main di saudara dibilang sok religius, terserah, tapi itu harus terjadi. Sebab Tuhan bekerja very incomprehensive, tidak bisa dijelaskan. Nanda boleh bantu saya di sini kan Nanda? Saya mau bilang saudara, Tuhan, jadi please help Nanda on khotbah, please. Tuhan bekerja itu seperti kita nggak ngerti saudara. Tuhan bekerja seperti kita nggak ngerti. Bayangin saudara, orang Samaria dia nggak ngerti apa-apa, tetapi di situ Tuhan bekerja, orang ini mengalami pemulihan. Yesus bilang, siapa di antara tiga itu yang disebut sesama manusia? Orang Samaria. Kenapa? Dia tahu apa yang menjadi tugasnya, membawa pengurapan minyak dan anggur. Selebihnya, perhatikan baik-baik. Selebihnya, Tuhan bekerja itu seperti huruf Ibrani. Huruf Ibrani kalau saudara tahu, itu hurufnya semua konsonan. Jadi nggak ada tuh A, E, I, O, U, nggak ada. Semua konsonan. B, C, D, G, segala macam. Ya saudara, jadi susah bacanya, tidak bisa dimengerti. Tuhan yang mengisi vokalnya. Nah, untuk menggampangkannya, saudara saya kasih satu ilustrasi di sini. Ini bukan huruf Ibrani, tetapi suatu ilustrasi supaya saudara mengerti apa maksudnya. Melihat dengan pikiran Tuhan, mengerti dengan pikiran Tuhan. Kelihatannya nggak masuk akal, kelihatannya sangat turunin dulu ke bawah aja, turunin dulu ke bawah. The first one. Yep. Jadi sini no. This one, go down, okay. Satu, 5, 7, 4, 1, dash, 1, L. Saudara mengerti nggak itu apa? Saudara mengerti nggak itu apa? Ini bahasa Indonesia. Ini. I don't think the English speaking. After this, I'll tell you about the English speaking, but this is for the Indonesian guy. Saudara mengerti nggak ini artinya? 1, U, 5, 7, 4, 1, dash, 1, L. Nah, mengerti? Hah? Naik ke atas. Saudara bisa baca ini. P 3 1 2 1 1 U L 4 4 M Y 4 M G E 6 1. Bisa baca? Turun. Oke. Akan menjadi mudah. Terus naikin. Something that is impossible. You don't know what happened in your life, my friend. In your life, something you only see 11U5741-11L. Sometimes in your life, you only can see. You can see the English one, please. Go up. Yes, go up. This is for the English speaking guy. Go. It's okay. Go up here. No. Show this the whole thing. Okay. Saudara mungkin tidak mengerti dalam hidup saudara.
Pada waktu saudara Tuhan cuma kasih tunjuk angka 1 I111 P05518L, mungkin muncul angka 8L, mungkin muncul angka 3, mungkin muncul angka V, mungkin muncul angka 3 lagi, mungkin muncul angka. Saudara tak ngerti dalam hidup saudara, sebab saudara melihatnya apa yang dunia lihat. Yang penting katakan amin. Tapi waktu saudara mulai melihatnya dengan mata Tuhan, saudara mengerti itu. Ini yang dunia tak mengerti, saudara kasih Tuhan. Kenapa waktu saya bawa air dan bawa minyak dan anggur, kenapa saya harus sampaikan? Kenapa masalah yang terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus sakit seperti ini? Kenapa saya harus mengalami kebangkrutan seperti ini? Kenapa saya harus punya keluarga seperti ini? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa? Tetapi orang Samaria itu datang, dia membawa minyak dan anggur, dan di situ pemulihan terjadi. Saudara harus melihatnya apa yang dipikirkan Tuhan, bukan apa yang dipikirkan manusia. Katakan amin. Saudara ngerti maksudnya? Kan saudara semua udah bisa baca? Udah bisa? Apa ada yang belum bisa baca juga? Masih ada yang belum bisa baca? Saudara ngerti? Saudara nggak ngerti? Saudara nggak peduli. Oke, benar. The Indonesian one, please. Mungkin yang English lebih susah. Saudara bisa lihat, can you zoom it a little bit? This one? Oke, zoom it. Go up, Indonesia. Oke, go up, go ya, kasih lihat. Saudara kan bisa lihat? This is all letter P 3 1 2 1 1 1 U L 4 4 N. Sebenarnya saudara nggak ngerti kalau cuma lihat seperti ini. This is in your life. Yang mengerti katakan amin. Yang nggak peduli katakan amin. Ngerti, Rich? You can see? Can you see? Pak Abraham? Belum bisa lihat? Susah lihatnya? Ada yang belum bisa lihat? Gak apa-apa, kita mau sama-sama belajar. Ini kata mustahil, betul ya? Permulaan yang mustahil dan sesulit apapun bila kita melihat bersama Tuhan akan menjadi mudah. Ini J, salah J. Yang I, atau sama orang ngerti J. Let's blame it on J, udah. Oke. Akan menjadi, bilang satu, mudah. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Sekarang ngerti saudaraku? Kalau belum ngerti juga nanti kita kursus ya habis ini ya. Yang ini maksudnya. Ngerti ya saudaraku? Gak apa-apa, kalau saudara ngerti saya akan terangin terus saudaraku. Mau kita mulai dari mustahil lagi? Apa kita mau mulai dari orang Samaria saudaraku? Kira-kira ngerti ya saudaraku ya? Ngerti ya? Nah, seringkali yang kita hadapi, kita tidak ngerti apa maksudnya Tuhan. Saya kenapa begini Tuhan? Kita komplain. Tetapi waktu kita melihat dengan pikiran Tuhan, you can see Tuhan membuat segala sesuatu. And apapun yang saudara alami setelah ini, it's easy for you. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Are you guys the English? Can you read that? No, you can't read that? Okay, go up the English one please. Can you read this one? You don't understand this one. Nana, can you translate this one? You can't understand this one if you only see I111PO5518LE. What is that? Yeah, you know. But when it comes to your life, you don't know. What kind of thing is this? It's a mix-up. Letter, numbers, everywhere. I don't know. Of course you don't know. Because this is actually read as impossible. Impossible. That's why you say, 3V3M, what is that? Even though it's impossible in the, can you read the Indonesian guy? Beginning, if we look at it through God's eyes, then possible become easy. Or the problem become easy. Can you go down to it? He has made everything beautiful in its time. Inilah caranya saudara memandang hidup. Katakan amin. Bisa aminkan itu? Amin. Bisa aminkan itu? Amin. Minyak dan anggur is the only reason, only thing that can change your life and someone else's life if you want to. Orang Samaria ini, kalau udah kasih minyak dan anggurnya pun, tidak akan terjadi apa-apa dengan orang itu. Orang itu akan senantiasa susah dan suffer. You can turn it off. You can turn it off.
Kalau nggak semua orang lihat di situ masih mikir yang mana impossible